Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyidin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi sholihin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram wal muhtaram, saya hormati Bapak DKM beserta jajarannya para asatidzah, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada paduka alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang masalah syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan umur kita disampaikan pada bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung jam. Tinggal ngitung jam. Dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang mudah-mudahan dapat kita raih, dapat kita capai di bulan suci Ramadan. Bahkan ada sebuah hadis
Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas, semoga Allah selalu meridhoinya, annahu qala, sungguhnya beliau pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar baginda Rasul yaqul, bersabda, lau ta'lamu ummati ma fi ramadana la tamannau an takuna sanatu kulluha ramadana. Ini kata Rasul, seandainya umatku tahu keutamaan, fadilah, keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan, la tamanau an takuna sanatu kulluha Ramadan, pasti semuanya menginginkan dijadikan satu tahun itu semuanya adalah Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanata fihi mujtami'ah, karena kebaikan-kebaikan, amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan mujtami'ah, akan dikumpulkan, dilipat gandakan. Masya Allah. Kalau di hari-hari, di bulan-bulan yang lain, satu kebaikan dibalas 10, tapi di bulan suci Ramadan itu bisa berlipat-lipat ganda. Masya Allah. Makanya untung bagi orang-orang yang bisa beribadah istiqomah mencari ridho Allah di bulan suci Ramadan. Wa ta'ata maqbulatun, ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diterima Allah. Kalau di bulan-bulan lain kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak dicampuri dengan hal-hal yang bisa menggugurkan dari pahala amal yang kita lakukan, pasti amal taat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa da'awati mustajabah, di bulan suci Ramadan doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mustajabah, dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabul Allah. Makanya banyak-banyak berdoa. Yang masih banyak hutang, mudah-mudahan cepat ya. Yang belum apa ya? Yang belum punya cucu berdoa mudah-mudahan kasih cucu yang banyak ya, biar rame, jangan sedikit. Yang pengen nikah lagi mudah-mudahan waduh, langsung protes ibu-ibu ya. Apa saja doa-doa yang kita panjatkan yang baik, mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzunuba maghfuratun, dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini besar sekali fadilahnya. Kemudian wal jannata mustaqatun lahum, dan surga sangat merindukan bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dirindukan surga, gitu ya. Kita yang berpuasa di bulan Ramadan dirindukan surga. Kalau kita rindu surga apa enggak?
Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kasih sayangnya dan kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena inti daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, ya, menjadikan orang-orang bertakwa. Wal aqibatu lil muttaqin. Wal akibah itu jannah, surga yang menjadi pungkasan gitu ya. Perjalanan kita terakhir itu di surga. Bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kalau yang menjalankan puasa dengan sebenar-benarnya, maka akan mendapati tilmut takin, dan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Zubdatul Wa'idin. Wa an Habshul Kabir annahu, dari Imam Habs Kabir, sungguhnya beliau pernah berkata, yaqulu Daud At-Ta'i, Imam Daud At-Ta'i pernah mengatakan, ghalabani an-naum fi awwali lailah min Ramadan. Pernah satu ketika di awal malam bulan suci Ramadan, aku sangat ngantuk gitu ya bahasa, sehingga tertidur lelap, ghalabani naum, nggak bisa menahan rasa ngantuk sampai tertidur lelap. Itu ya, Masya Allah, tertidur lelap. Fara'aitul jannata faka'anni jalisun ala syattin nahr. Di dalam tidurku aku bermimpi. Fara'aitul jannata, seakan-akan aku melihat surga. Itu ya. Faka'anni jalisun ala syattin nahr, dan aku di sana duduk di pinggir sungai. Iya, di pinggir sungai duduk, Masya Allah. Bukan sungai di kita, keruh, hitam, bau. Itu mah wangi gitu. Dari apa? Min duri wa yakut. Yang diciptakan tuh pinggirnya itu dari intan. Masya Allah, dari intan, yakut. Gak kebayang ya, intan Pak, pinggirnya itu. Kalau ada di dunia, wah udah habis. Jangankan inten, batu aja udah. Ya Allah, pada bawa linggis itu. Tahun berapa ya dulu? Rame, Masya Allah. Apalagi batunya dari inten, Masya Allah. Ini dari inten, syakut. Kaget nih, gitu ya, kaget lah. Imam Daud At-Ta'i kaget, ra'aitu jawaril jannah, kaget terus saya melihat bidadari surga. Ya Allah, ka'anna khudna asyamsu min nuri wajhihinna, bercahayanya seperti cahaya matahari, Masya Allah. Itu apa cahaya apanya? Wajahnya bercahaya, Masya Allah, bukan kayak wanita dunianya. Masya Allah, ada sih sekarang mah kayak pakai minyak gitu ya wajahnya. Kayak apa sih ya itu? Glowing gitu ya. Ya Bu ya. Allahu Akbar. Itu mau bercahaya, benar-benar bercahaya. Cantiknya itu bukan main beneran. Fakultu, maka aku langsung mengatakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakulna, maka bidadari itu juga mengatakan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian bidadari itu mengatakan, nahnu lil hamidin,
Kami semuanya nih kata bidadari. Lil hamidina, bagi orang-orang yang tukang memuji Allah. Oh, yang kerjaannya zikir alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu Pak, kita jangan lepas ya bibir kita itu dari mengucapkan alhamdulillah, masya Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, kul amrin dibalin la yubda'u bil hamdalah fahwal aqta. Dalam riwayat lain la yubda'u bi bismillah fahwal aqta au ajdam. Setiap perkara yang memiliki hal yang baik, yang bagus, yang tidak didahului dengan bismillah, yang tidak didahului dengan alhamdulillah, bahwa aqta, maka perkara tersebut terputus dari berkah, alias apa? Enggak berkah. Itu ya. Maka dalam riwayat didahului bismillah atau alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kita Bu ya. Bu, dikasih suami ini menghadapi munggahan ya 100.000, alhamdulillah. Kasih 50.000, 30.000, alhamdulillah. Langsung di mukanya alhamdulillah gitu. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan berkah berlimpah ya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pasti ada baik jalannya Bu ya. Jangan takut menghadapi bulan suci Ramadan. Kadang kita tidak mengerti dari mana datangnya rizki itu. Masya Allah, itu ya. Setiap tahun itu berbeda Bu. Itu ya, gak mungkin sama dengan tahun kemarin. Itu gak mungkin sama. Masya Allah, pasti ada. Nama berkah itu apa? Ziyadatul khair, terus bertambah kebaikan. Nambah Bu. Itu ya. Masya Allah, kalau dulu mah yang ngasih 1 orang, 2 orang, tahun ini nanti nambah lagi jadi 5 orang, 10 orang gitu. Ya Allah, gitu ya. Tapi jangan ditunggu-tunggu kapan ini jamaahnya datang ke rumah gitu. Gitunya. Itu bukan layah tasib betul. Ya Allah, gitu ya. Kalau di masjid-masjid lain datang gitu ya, DKM-nya gitu. Terus apa lagi? Reng-rengannya gitu. Bersilaturahim biasanya begitu, biasanya gitu. Masjid-masjid lain gitu. Tapi di Masjid At-Taqwa enggak ada ya. Kita mah pribumi soalnya. Biasanya masjid lain gitu. Insyaallah. Kenapa? Takutnya kan biasa kalau di masjid lain tawakupan, takut ada dosa, kesalahan begitu, itu ya. Silaturahim itu ya, masya Allah. Jadi sama ustadz itu ya, bukan ke saya, kan kita banyak ustadznya, gitu ya, DKM-nya, gitu ya, para pengurusnya tuh datangin ya, guru-guru kita sambangin ke sana silaturahim Pak, sebelum bulan suci Ramadan itu. Tapi jangan cuma jalan kaki doang gitu, gak bawa apa-apa gitu ya Bu ya. Insyaallah, insyaallah gitu ya, masya Allah. Itu diantara adab gitu ya kepada guru kita gitu. Terus selanjutnya as-shaimin, kami kata bidadari itu juga buat orang-orang siapa? Buat orang-orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan. Itu bidadari. Masya Allah. Ini kasihan ibu-ibunya. Kalau saya gimana Ustadz nih? Oh. Kalau ibu-ibu nih ya masuk ke surga nanti
itu jadi apanya? Ratunya. Gitu Bu. Bidadari itu jadi pelayan ibu nanti. Kira-kira wajah bidadari sudah seperti matahari begini ya cahayanya wajahnya. Apalagi ibu-ibu nanti di sana. Ketika di dunia wajah ini casing sementara Bu, jangan takut ya. Nanti di surga kita gimana ya? Makanya dulu pernah ya, itu ya Rasul bercanda gitu kepada seorang nenek-nenek kan gitu. Ya Rasul, kalau nenek masuk surga apa enggak kan gitu? Kalau nenek di surga enggak masuk gitu. Ya iya tempat yang indah cok. Kita bayangkan tempat yang indah segala macam gitu ya. Tapi yang nempatinnya nenek-nenek semua yang sudah keriput gitu ya. Kira-kira tempatnya jadi indah apa jadi gak indah ya? Itu Bu ya. Nanti mau berubah. Sana Bu jangan takut. Itu ya berubah di sana gitu. Itu ya dari umur 15, dari umur balik Bu 15 sampai berapa? Sampai 33 tahun. Nanti kembali lagi ke 15 gitu. Gak mungkin jadi tua, jadi keriput, enggak. Itu Bu ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan istri-istri kita, istri yang solehah, insya Allah yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sebenarnya gampang ya, kalau ibu-ibu pengen masuk surga itu gampang. Taat sama suami, sing taat, sing manut, ya, nurut kepada suami. Selanjutnya, bagi siapa lagi nih bidadari? Ar-raki'in, bagi orang-orang yang suka ruku. As-sajidin, bagi orang-orang yang suka sujud. Gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat ya. Yang suka ruku, yang suka sujud fi syahri Ramadan, di bulan suci Ramadan. Untung makanya dia untuk pertahankan ya, gitu. Prestasi kita pertahankan, bahkan harus lebih meningkat dari bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan-bulan yang lain sholat berjamaah kita ya 41 lah gitu, atau 31, 32 ya gitu. Kadang berjamaah 3 kali, enggaknya 2 kali gitu. 32 perbandingannya, atau 41, 4 berjamaah satunya. Ada juga yang kebalik gitu, 1 berjamaah 4-nya tidak. Di bulan ini tingkatkan gitu ya. Tingkatkan di bulan suci Ramadan. Tingkatkan jadi 50 gitu ya. Semuanya gitu ya, kita berjamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Allah, berdoa gitu ya, pengen taat itu doain gitu. Ya Allah, gitu berdoa. Seperti kita sebelum tidur doa. Itu bismika Allahumma ahya bismika amut, ya Allah, bangunkan saya ya Allah nanti di tengah malam. Gitu ya. Agar saya bisa sholat tahajud ya Allah. Gitu enggak? Boro-boro doa bismika Allahumma ahya, lupa. Nah betul ya. Apalagi tidur sambil nonton TV gitu ya. Lama-kelamaan kita yang ditonton TV gitu. Makanya boro-boro baca doa gitunya lupa. Ya Allah, makanya tidurnya kebablasan gitu. Itu ya, Masya Allah, telinganya dikincingin setan gitu. Kenapa nggak baca doa? Kenapa? Karena kalau nih dalam kitab Ihya Ulumuddin ternyata setan itu terus saya nguntit gitu. Itu ya, yang makan yang kagak baca doa ikut. Gitu ya. Jadi bukan 1-2 setannya, Pak. Ada pemimpinnya. Wahai balad-baladku nih,
Di rumah ini nih kalau makan gak baca doa nih, ayo serbu gitu, ngikut tupel ya, ngikut makan. Dilihat lagi pas malamnya nih, lihat tidurnya gimana nih, sama gak baca doa lagi. Ya Allah, gak baca doa, lupa gitu ya. Wahai balad-baladku, wahai balad-balad setan gitu. Ayo kita ngikut tidur tuh kan. Insyaallah, makanya hati-hati ya, banyakin doa. Karena apa? Karena kita diajarin oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada adabnya. Jangan padu tidur baik gitu kita, wudu dulu gitunya. Tuh sunnahnya itu tidur itu wudu dulu, terus setelah berwudu, nah baca dulu suratul Fatihah kan gitu, ini kulhu falak bin nas gitu, sholawat, atau kalau bisa surat Al-Kahfi gitu, Tabarok, Yasin, kapan tidurnya gitu ya. Soalnya biasanya kalau yang jarang tidur gitu, malamnya susah tidur gitu, apa sih namanya penyakit apa? Insomnia ya, susah tidur. Baca Al-Quran, biasanya kalau baca Quran ngantuk, betul ya? Baca Quran, betul gak? Beda dengan ngobrol, baca WA gitu ya, baca status beda dengan baca Quran. Ngantuk baca Quran baru selembar juga, aduh, wah kayak gitu biasanya. Berat baca Quran itu, berat itu ya. Insyaallah, maka persiapan Al-Quran ya, Quran yang belum punya buru-buru cepat beli dulu gitu ya. Atau di masjid banyak ya Qurannya nih, banyak yang wakaf Quran itu pakai Pak, kasihan yang ngewakapinnya gitu ya, ngewakapin Quran tapi jarang disentuh oleh jamaah gitu. Tuh kasihan ya, biar ngocor pahalanya itu bagi orang-orang yang mewakafkannya gitu ya, insyaallah. Selanjutnya mana nih ya? Walidha qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena keterangan di atas qala sallallahu alaihi wasallam ini sesuai dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafa. Surga itu sangat rindu gitu ya, merindukan 4 golongan. Ini sering ini. Mana yang 4 golongan? 1, talil Quran. Surga merindukan orang-orang yang suka baca Al-Quran. Ini orang-orang yang tukang baca-baca Quran ya Allah, baca Quran sehari 2 juz, 3 juz, 5 juz kadang ya. Setiap sholat 1 juz. Bus mantap itu. Berarti 1 hari itu 5 juz, masya Allah. Itu kalau bulan puasa beda Pak hawanya ya, betul gak? Yang biasa jarang baca Quran bulan puasa. Itu ya, masya Allah. Kenapa? Karena kemarin teh syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa? Karena bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya yang jarang baca juga semangat gitu ya Bu ya. Iya, maksain gitu. Ya paling kedulnya gitu, paling kedulnya sehari 1 juz, jangan juz itu wainya juz mangga gitunya. Juz apa lagi nih? Iya ya, kan kalau buka segala macam juz, atau sebelum juz itu baca dulu 1 juz Al-Quran itu paling kedulnya gitu, 1 hari 1 juz. Paksain gitu. Iya Pak, paksain. Karena ya itu jampenya, doanya itu Allahumma paksain, udah gitu.
Kenapa? Karena kalau sudah pegang Quran mah ini, kalau sudah pegang Quran, baca Quran mah enak deh sebenarnya. Berarti itu sebelumnya. Beratnya itu. Kenapa? Karena setan gantelin terus itu. Dia ya Allah. Talil Quran kedua hafidil lisan. Orang yang dirindukan, golongan orang yang dirindukan oleh surga adalah hafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisan. Itu ya, Masya Allah. Ini bulan puasa jaga lisan. Kalau di bulan-bulan biasa nyakitin orang, eta lisan teh. Itu ya, lidah teh pedes banget gitu, tajam. Itunya jarang ngomong, sekali ngomongnya orang lain sakit hatinya gitu. Ya Allah, gitu ya. Kan ada orang yang gitu diem, peletet gitunya. Sekali ngomongnya, ya Allah, orang itu sakit itu, kesinggung. Nah, jaga lisan. Awas Bu ya. Nih, awas hati-hati ibu biasanya belanja sayuran. Sebenarnya belinya paling 20.000, 30.000 atau paling ini 50.000 loh. Yang lama apanya? Ngobrolnya biasanya. Awas ya, ngerumpiin orang, ngomongin tetangga, awas nggak boleh. Sayang puasa kita, jaga terus ya. Tuh, lisan. Kemudian mut'imil ji'an, dan suka merindukan golongan orang yang suka memberikan makan orang-orang yang kelaparan. Nih ya, lapar. Bisa lapar emang selamanya lapar gitu. Ada juga orang lapar yang sementara. Kan orang yang berpuasa lapar sementara, betul gak? Cuma 12 jam lah paling banter ya. Iya, paling 12 jaman. 12 sampai berapa nih? 12-an lah. Lapar sementara. Ada juga yang paten laparnya gitu. Masya Allah, orang-orang yang berada di garis Katulistiwa biasanya gitu. Dia kasihan ya. Nah, orang-orang yang suka sedekah nih makanan itu, makanya kalau bulan suci Ramadan di setiap masjid, ya Allah, makanan berlimpah itu ya, sampai nggak kemakan gitu, cangkang nang plastik nama nggak kemakan, banyak di mana-mana Pak, di mana-mana gitu, di masjid-masjid yang mana, ya Allah, apa namanya, takjil gitu. Sekarang mah jadi takjil. Takjil itu bukan makanan sebenarnya gitu. Tapi sekarang nih tukang rusak, sebenarnya orang Indonesia itu tukang rusak, tukang rusak istilah. Takjil itu menyegerakan berbuka dengan sesuatu yang manis, sunnah gitu Rasul. Kalau kita jadi makanan, ya takjil itu jadi makanan. Itu siapa yang pertama ya bikin itu istilah itu? Kemana ke depan nyari apa? Nyari takjil. Gak usah dicari takjil, tunggu aja di masjid, nanti juga pas waktunya adzan ya takjil kita gitu, menyegerakan berbuka kalau sudah waktunya dengan sesuatu yang manis, sunahnya gitu kan. Ya Allah, biasanya yang bagus itu apa? Kurma. Maka bulan suci Ramadan kurma melimpah. Itu ya, itu bagusnya kurma dulu, jangan dulu es langsung es ya. Kenapa? Karena perut kita itu kan lagi kosong gitu, panas itu ya, di bawah puasa itu panas tuh. Kalau langsung dikasih yang dingin, wow, itu bahaya itu ya. Aduh, langsung pilek gitu, batuk-batuk tuh kan. Tuh nyunah dulu, nyunah tuh katanya tajil. Nyunah apa? Dengan kurma dulu gitu ya, 1 atau 3. Kalau banyak kurmanya ya banyak itu makan, enggak apa-apa gitu ya. Nah, sunnah itu namanya tajil, ngasih tuh ya orang-orang yang lagi lapar. Washaibina fi syahri Ramadan, dan golongan yang keempat yang terakhir yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kita itu nih yang puasa nih, ya Allah, bidadari itu pada kangen, pada rindu, kapan dia ya Allah, itu ya.
rawanikul majalis. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehari lagi gitu ya kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan bisa berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang soleh dan soleha. Hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul, dijawab Allah Subhanahu wa taala. Persangkutan-persangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, permasalahan-permasalahan duniawi yang kita alami, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi.